Walau udah cukup lama di launching, tapi Xperia Z masih tetap menarik untuk dibahas, terutama karena persaingan smartphone premium di harga 7,5 jutaan masih sengit. Mulai HTC One, iPhone 5, Samsung Galaxy S4, sampai yang baru BlackBerry Q10. Oke, gue sebenarnya nggak terbiasa dengan produk Sony, tapi di luar dugaan ternyata banyak fitur dari produk flagship Sony Mobile Indonesia ini yang gue suka. Pertama, dari desain. Xperia Z disebut mengusung desain aristokrat dan konvensional karena garis desainnya yang cenderung kotak dan bersudut, nggak rounded kayak model ponsel yang lain. Tapi menurut gue justru disitulah desainer Sony bisa bikin sesuatu yang konvensional itu terasa elegan, cool, macho, dan maskulin. Kayak warnanya piano black, hitamnya glossy mengingatkan kita pada hitam warna piano. Bodinya terbuat dari glass seperti iPhone, cantik dari depan maupun belakang. Tapi yang paling gue suka dari bodi yang lebar itu lah enak banget pas digenggam dan dibuat ngetik. Lebih nyaman dibandingkan iPhone 5 bahkan Samsung Galaxy S4. Gue bisa ngetik dengan sangat cepat. Untuk berat dengan ukuran yang 5 inci itu bodi lumayan gede dan bodi lumayan gede. Xperia Z cuma 146 gram aja yang tergolong ringan. Cuma beda 24 gram aja dari iPhone 5. Tipisnya pun gak kalah sama iPhone. Tapi body glasses ini punya dampak negatif, yakni jadi magnet fingerprint. Jadi sidik jari lu akan mudah banget untuk nempel di bodinya. Tapi tenang, solusinya gampang. Cukup dikasih casing aja. Gue pakai casing Nilkin yang dibeli di Kasus harga 120.000. Casing ini juga sekaligus ngelindungin dari scratch dan cukup stylish kok. Selanjutnya ada banyak hal positif kalau ngomongin spek. Pertama, layar Mobile Bravia Engine 2 TFT, resolusinya 1080x1980 pixel dengan kepadatan 441 pixel per inch. Ini menurut gue layarnya sangat bright dan tajam banget, dan gue sangat suka warnanya. Teknologinya diambil dari TV Bravia Sony yang terkenal banget dengan kualitasnya. Gue juga sangat suka nonton film di layarnya. Oke. Gue udah nyoba juga game berat yang butuh grafis tinggi, hasilnya lancar dan puas banget. Performanya tinggi karena ditunjang oleh prosesor 1,5 GHz quad-core Snapdragon S4, salah satu yang tertinggi saat ini, dan RAM 2 GB. Di Antutu misalnya Xperia Z memperoleh skor 20.000 lebih di bawah Samsung Galaxy S4 dan di atas Google Nexus 4. Di dalamnya standar ada 16 GB memori plus SD card yang menurut gue penting banget karena konsumsi multimedia gue cukup gede. Oh ya, Xperia Z punya micro SIM, jadi kalau mau beli siap-siap potong dulu SIM card lo ya. Oke, soal kamera gue suka banget ada Exmor RS 13,1 megapiksel yang diadopsi dari teknologi Sony kamera. Gue udah coba kamera ini waktu ke ujung genteng dan hasilnya sangat oke, warnanya tajam dan natural. Satu lain yang gue suka adalah aplikasi Walkman karena kebutuhan gue mendengar musik sangat tinggi. Gue sangat suka UI dari aplikasi Walkman bawaan Xperia Z dan juga suaranya yang sangat oke. Soal baterai ya, setiap orang berbicara pakai, tapi menurut gue 2330 mAh cukup gede, ditunjang dengan aplikasi penghemat baterai bawaan yang sangat ngebantu untuk lebih hemat. Tentu saja best of the best keunggulan Xperia Z adalah dapat dicelupkan ke dalam air dengan kedalaman 0-100 cm sampai dengan 30 menit. Sertifikasi IPv5 dan IPv7 yang artinya tahan air dan debu jelas jadi nilai plus buat Xperia Z. Oke, kelemahannya ada beberapa yang gue catat. Ini masih ada hubungannya dengan sertifikasi IPv5 dan IPv7. Dampak anti air dan anti debu ini adalah semua ports ditutup. Jadi untuk satu dan lain hal jadi ribet. Misalnya untuk ngecharge harus dibuka dulu portnya. Meski Sony sendiri hadir dengan aksesoris charging docking DK26 agar kita bisa ngecas tanpa perlu ngebuka tutup sealnya. Kekurangan dari itu juga masih ada lagi, yaitu speakernya jadi kecil dan suaranya tipis. Ini mungkin dampak yang karena speakernya dibuat kedap air. Cukup lumayan ganggu sih, jadinya gue lebih banyak menggunakan earphone untuk menikmati musik. Kekurangan lainnya menurut gue adalah baterai yang gak bisa diganti seperti iPhone. Buat gue yang biasa pakai produk dari Samsung, ini lumayan ganggu karena ngerasa peace of mind aja kalau lo suatu waktu bisa ganti baterai dengan yang baru, just in case. Overall sih gue sangat puas dengan Xperia Z dan gue gak nyesel untuk spend duit segini gedenya untuk beli smartphone ini. Memang Xperia Z gak fancy seperti dengan berbagai banyak fitur seperti Samsung Galaxy S4, ataupun gak punya fitur unggulan Blink Fit dan bodi aluminium seperti HTC One. Namun Xperia Z buat gue jelas punya daya tariknya sendiri. Oke, thank you guys.